Shalom saudara-saudaraku. Hari ini saya boleh memberikan kesaksian hidup yang saya boleh lewati. Hari ini hari lebih 2 minggu saya, seluruh keluarga, anak mantu saya, anak-anak saya, suami saya boleh mengalami COVID-19. Tetapi terima kasih Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mau banyak belajar kepada orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya, niscaya saudaraku, kita bisa melewatinya. Saudara yang kekasih, memang saat kita menghadapi ini, tekanan itu, intimidasi itu bisa datang. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan sekeliling kita yang sudah melewatinya, kita bisa terpuruk. Kita bisa digilas oleh penyakit ini. Tetapi saya dan seluruh keluarga boleh melewati ini semua karena kasih Tuhan. Saya rindu saudara-saudaraku, saat ini banyak yang menjadi ketakutan, yang menjadi stres. Terlebih yang saat ini sedang mengalami yang namanya COVID-19 ini. Mungkin saudara sedang dalam isolasi, karantina. Mari lakukan dengan sukacita. Saudara semua akan terlewatkan jika kita berdoa dan berusaha. Kata-kata yang indah itu, ora et labora. Firman Tuhan itu yang mengingatkan kepada kita bahwa bukan kalau kita sudah bertuhan, semua tidak kita alami. Semakin kita bertuhan, banyak hal yang kita alami. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati. Kita bisa atasi. Berdoa dan usaha. Selama COVID ini berat-beratnya itu 5 hari awal. Kita tahu dan kita sudah mendengarkan dari para dokter-dokter, terutama di YouTube ya. Di YouTube itu banyak pencerahan-pencerahan dari dokter, terutama saya mendapatkan dari Dokter Pot. Dia sangat sederhana sekali menyampaikan pesan-pesannya untuk mengatasi COVID ini. Saudaraku, luar biasa. Benar, kalau kita mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Kami semua kena. Menantu saya yang sedang hamil 9 bulan kena. Dan merekalah yang agak berat, sehingga karena memang sudah waktu itu kami pergi ngetes antigen dan positif. Kemudian yang positif dites waktu itu adalah suami dan menantu saya yang hamil. Kami semua sekeluarga sudah kontak. Kemudian karena keadaan mereka dan suami saya itu sesudah dites, kondisi mereka berat. Karena apa? Ya karena kondisi mereka memang banyak ada penyakit lah gitu. Ya ada hal-hal yang membuat mereka itu menjadi bisa berat. Ya,
menantu saya yang hamil, dan kemudian suami saya, karena suami saya ada gulanya selalu tinggi, agak kurang disiplin dia mengontrol makanan, jadi ya itu tadi ya. Kemudian agak malas gitu, dia tidak diperanginya gitu, jadi bawaannya tidur. Jadi saudaraku yang kena COVID, jangan tidur terus ya, boleh kita tidur ya siang sejam gitu, kemudian malam gitu, jangan tidur terus dari pagi hingga ke pagi lagi. Nah inilah yang membuat corona itu menjadi leluasa menggerogoti tubuh kita ini. Jadi harus ada perlawanannya. Perlawanannya adalah dengan semangat kita, makan yang sehat. Kata dokter Pot, kalau memang ada tanda-tanda badan mengilut-ilut, demam, makan Panadol. Kalau batuk-batuk, minum obat batuk. Ya. Kemudian saya sertai dengan daun sirih. Saya mengusahakan supaya jangan sampai saya batuk atau flu. Dan daun sirih ini sangat membantu. Jadi setiap selesai makan itu saya kunyah seperti nenek-nenek yang nyirih itu. Ya, ditaruhlah di sini gitu. Jadi airnya itu melawan virus yang ada di tenggorokan ini. Dan kemudian ya pokoknya memang hari yang paling berat itu hari ya 5 hari awal, selera makan hilang. Nah disitulah mulai ada penciuman itu yang hilang, ya timbul semua itu. Tapi disinilah tadi semangat kita untuk melawan virus ini dengan tetap berjemur. Ya, kita bekerja. Saya seorang ibu rumah tangga, mau tak mau saya harus makan. Ya memang saya agak malu bercerita kepada orang lain. Saya simpan di dalam hati saya hadapi, saya atasi bersama dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan tadi itu dari media. Ya, bahwa bisa diatasi corona ini, bisa kita lewati. Yang penting semangat, jaga protokol kesehatan, semua kita harus bisa. Ya kalau kita udah kena penyakitnya janganlah dekat-dekat ke orang, makanya harus pakai masker. Ya, dan itulah yang saya alami. Terima kasih. Sempat dirawat menantu saya, hanya menantu ya, karena kami khawatir ya, kita sangat khawatir ini kondisi dia hamil. Dia dirawat selama 10 hari. Hari ketiga dia dioperasi, anaknya sehat, dan anak ini cucuku ini diungsikan dulu ke keluarga yang sehat untuk mengurusnya. Selama 5 hari dia di rumah sakit, dia sudah diambil dari rumah sakit karena dia sehat, dites tidak ada kena cucuku. Kemudian suami saya, terima kasih sama Tuhan Yesus, walaupun dia kondisinya sudah sangat berat, sudah masuk di ICU, sudah pakai oksigen segala macam. Itulah yang menjadi bahan pemikiran saya selama masa saya juga isolasi mandiri. Itu yang menjadi doa dan pergumulan saya, terutama untuk suami saya, supaya dia semangat gitu, supaya dia melawan gitu. Karena juga ada gulanya selalu tinggi, ada sudah jantung juga kena, ya. Jadi itu yang membuat saya banyak pergumulan. Tetapi terima kasihlah sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Dan juga kita harus berusaha jangan fokus ke pikiran tersebut. Saudara bisa bayangkan yang saya hadapi. Anak-anakku semuanya sudah kontak. Kemudian menantu saya hamil, kondisinya sudah kena positif. Suami saya yang sudah betul-betul ya sudah ya betul-betul ya kritis lah pada waktu itu. Tapi terima kasih sama Tuhan, itu tadi doa dan usaha kita. Jadi saudaraku yang sedang dalam keadaan menghadapi COVID sekarang, semangat. Selera makan kita memang hilang di hari-hari
Biasanya selera hilang itu hari ketiga terus sampai hari-hari ke ketujuh begitu ya, hilang selera kita itu. Nah, untuk mengatasi itu minum susu ya, susu yang seperti beruang, susu beruang. Itu yang saya konsumsi, susu beruang. Kemudian sereal-sereal itu karena tinggal ditelan, karena selera makan ini sudah hilang. Maka itu ya kita bikin jus, minum vitamin ya, vitamin ya, semualah zinc itu katanya segala macam itu saya belilah itu semua untuk anak-anak dan keluarga. Dan itu kayak minum. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan boleh memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita semangat, Tuhan memberikan kepada kita kebijakan. Saya tetap lakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga ya. Nanti saya akan tunjukkan kegiatan saya juga, karena saya punya ya taman-taman di sekitar rumah saya, bisa nyirami di siang ya, itulah kegiatan saya. Jadi kita hadapi. Yang belum kena pun jangan takut. Banyak belajar, banyak mendengar ya, kesaksian, pengalaman yang sudah kita boleh lihat. Saya pun belajar dari situ. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita perangi COVID ini dengan semangat dan dengan iman percayamu, dan juga tindakan-tindakan usahamu dengan mendengar banyak pengalaman pelajaran bahkan dari dokter-dokter yang menyampaikannya dengan sederhana tapi ngaclek hasilnya. Terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang mau mendengarkan kesaksian saya ini. Saya mau bernyanyi untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan, sekian lama dalam hidupku, ku rasakan kasih-Mu. Ku tahu Tuhan, Kau di sisiku, di dalam duka, dalam derita, Kau penghibur. Di dalam doa ku memohon padamu, pimpin langkahku, pegang tanganku sepanjang hidupku. Jika ku lemah dan berat bebanku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan penolong.
Sekian lama dalam hidupku ku rasakan kasih-Mu. Ku tahu dalam duka, dalam derita, Kau penghiburku. Di dalam doa ku memohon padamu, pimpin langkahku, pegang tanganku sepanjang hidupku. Jika aku lemah dan berat bebanku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, mujizat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba bersyukur. Haleluya. Jadi saudara, saya berumur 57 tahun. Jadi kalau ada orang tuamu yang sudah berumur, diperhatikan supaya tetap semangat, supaya tetap tercukupi makanannya, vitaminnya, dan yang lain-lain. Tetap protokol kesehatan kita jaga. Apalagi terakhir-terakhir ini kita tahu muncul varian-varian baru COVID. Tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kita semangat hadapi semuanya. Terima kasih. Shalom.